warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hikmah Rojabiah sebagai MC. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Lydia Yunarta, yang kedua ada Suci Ananda, kemudian ada Kurnia Mariska, dan ada Syaharani Sela Salsabila. Di sini kami akan menjelaskan mengenai makna tanah bagi masyarakat Batak. Yang pertama di sini saya akan memaparkan tentang apa itu sosiologi pedesaan. Sosiologi pedesaan merupakan suatu studi yang mempelajari kehidupan masyarakat di pedesaan, yaitu mengenai perilaku, struktur sosial, organisasi sosial, lembaga, adat, kebiasaan, dan perubahan sosial, serta bagaimana memecahkan persoalan di pedesaan. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, beberapa materi yang akan dijelaskan yaitu ada perspektif tanah dalam sosiologi perdesaan, ada makna tanah dalam masyarakat Batak, fungsi tanah bagi masyarakat budaya Batak, serta jenis dan pengertian tanah dalam kehidupan masyarakat Batak. Yang pertama, tanah sering diartikan sebagai ruang untuk mendukung kehidupan manusia. Tanah juga memiliki makna yang berbeda tergantung pada siapa yang memaknai tanah tersebut. Kemudian yang kedua, tanah atau lahan dipandang sebagai komoditas strategis secara ekonomi politik. Misalnya perspektif ekonomi moral yang dikembangkan James C. Scott 1976 yang memandang lahan sebagai sumber daya yang bisa digunakan untuk membentuk hubungan patron klien yang menguntungkan kedua pihak. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Suci, dipersilakan. Yang kedua adalah makna tanah menurut budaya Batak. Tanah memiliki nilai dan fungsi sangat penting bagi manusia. Tanpa tanah, manusia tidak dapat hidup dan mendirikan bangunan, serta melakukan aktivitas sehari-harinya. Bagi masyarakat Batak, tanah merupakan modal yang sangat berharga bagi kehidupan manusia, dan setiap masyarakat atau bahkan setiap orang pasti memiliki persepsi yang berbeda-beda terkait pemaknaan tanah itu sendiri. Sama halnya dengan masyarakat Batak Toba yang memaknai tanah dengan berbagai pemaknaan. Selanjutnya, 2. Tanah bagi masyarakat Batak Toba. 1. Tanah adalah media proses seluruh kehidupan manusia. 2. Tanah sebagai kebutuhan hidup manusia, yakni kesuburan. 3. Tanah merupakan lambang kekayaan dan kerajaan. Sosiologi pedesaan atau tanah. Bagi masyarakat Batak Toba, lambang kesuburan tanah disebut Boraspati Nitano, yang berperan sebagai pemenuhan ambang batas kemampuan manusia untuk merawat tanamannya tumbuh subur. Boraspati merupakan sebuah ikon spiritualitas Batak dengan adanya unsur tersembunyi dari tanah itu untuk kebutuhan hidup manusia, yakni kesuburan. Lambang Boraspati juga dapat ditemukan pada hiasan rumah Batak yang memaknai sebagai adanya kesuburan tumbuh pada penghuni rumah yang dominannya pada perkembangan keturunan bagi manusia. Setiap pengelolaan tanah, orang Batak selalu memberitahukan kepada Naga Padohan Yaji akan niatnya dengan berkata, "Saya tidak hendak merusak tanah yang engkau junjung, tapi hanya ingin menggunakannya untuk kebutuhan kehidupanku sehari-hari, atau kebutuhan lainnya seperti pekuburan dan pendirian rumah." Tidak hanya itu, arti dan tanah itu sendiri bagi suatu komunitas dipengaruhi oleh dinamika sosial yang terbentuk dari pandangan budaya atau view of life. Jenis-jenis tanah dan pengelolaannya. Tanah tarulang atau tanah kosong memiliki pengertian yaitu tanah yang belum pernah dikerjakan. Tanah nini ulang, tanah pertukaran dalam keperluan penanaman yang dibiarkan terlantar. Tanah hauma, tanah tempat bercocok tanam yang dibagi dalam tanah yang berair. Paradongan, tanah perladangan yang ditanami ubi, ketela pohon, kopi, gedong jirir, dan lainnya. Tanah perhutaan, jenis tanah perkampungan atau tempat pemukiman penduduk.
Jalangan dan jumpalan, jalangan tanah tempat pengembalaan yang luas tanpa harus dijaga, jumpalan tempat pengembalaan dengan ternak yang harus dijaga, harangan dan tombak, hutan asli yang belum dioleh atau diolah, sedangkan tombak hutan muda yang dulunya telah pernah dikerjakan. Berikutnya ada fungsi tanah. Ada banyak fungsi tanah menurut masyarakat Batak Toba yang dilihat dari berbagai sudut pandang mereka. Next. Yang pertama ada fungsi tanah dari sudut pandang hukum Batak Toba, antara lain tanah yang dimiliki oleh penduduk dalam satu hekta, desa atau kampung, yang dimiliki dan ditempati berupa pekarangan dan fasilitas yang ada di atasnya adalah merupakan milik bersama. Pada masyarakat Batak Toba, untuk mendapatkan hak waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak berhak. Jika seorang anak perempuan mendapat sawah dari orang tuanya, dinamakan cilehon-lehon, atau pemberian dan bukan sebagai warisan. Yang kedua, ada fungsi tanah dari sudut pandang ekonomi. Fungsi tanah dari sudut pandang ekonomi antara lain, masyarakat Batak juga merupakan masyarakat yang ada dalam kehidupan yang agraris, di mana mata pencaharian pokoknya adalah pertanian. Sawah dan ladang penduduk masyarakat pada umumnya terletak di sekeliling hutan atau kampung. Tetapi ada kalanya juga berada di luar lingkungan tersebut. Beragamnya fungsi tanah bagi masyarakat Batak Toba mengakibatkan tanah dianggap sebagai benda yang sangat bernilai bagi kehidupannya. Adanya penghargaan terhadap nilai tanah membuat individu-individu dalam masyarakat Batak Toba berlomba untuk memiliki tanah. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kekuasaan dan kehormatan atau hasangapon, serta menunjukkan kekayaan, hamuraon. Yang terakhir ada fungsi tanah dari sudut pandang sosial dan religi. Tanah yang terletak di halaman kampung merupakan Jenis dan pengertian tanah dalam kehidupan masyarakat Batak Toba. Tanah marga merupakan tanah yang dipakai sebagai warisan bersama suatu marga atau keturunan Namar Saompu atau satu nenek moyang. Tanah ini digunakan untuk perkampungan, sawah, ladang, dan lain-lain. Sekelompok keturunan Tanah Marga tidak berhak untuk menjual tanah tersebut. Tanah Dondon Tua atau tanah warisan yang merupakan pembagian khusus bagi putra sulung. Yang ketiga, tanah indihan Aryan merupakan tanah atau sebidang tanah yang merupakan pemberian pihak mertua kepada cucu, yakni anak sulung dari putrinya. Umumnya, tanah tersebut merupakan tanah maraek atau tanah sawah. Selanjutnya, ada tanah maleak, tanah atau lahan basah, sawah, dan kolam. Tanah panggilahan, tanah cabang mungkin ini terkendala jaringan akan saya ulangi. Yang tetap di sini ada tanah maraik yang merupakan tanah atau lahan basah seperti sawah dan kolam. Yang kedua ada tanah pangeahan, yaitu tanah cadangan adat yang menjadi perluasan dari tanah marga. Artinya tanah yang belum dijamah dan terletak di lingkungan suatu tanah adat ataupun pinggiran tanah adat yang akan menjadi perluasan tanah marga yang bersangkutan. Biasanya di antara tanah pangeahan dari suatu marga dengan marga lain ada batas berupa bukit atau sungai yang ditetapkan berdasarkan musyawarah. Terus kemudian ada Tanah Panjayan yang merupakan sebidang tanah yang diberikan oleh orang tua kepada putranya yang telah kawin untuk mandiri sebagai modal usaha dalam mencari nafkah. Kemudian ada Tanah Parbagian yang merupakan sebidang tanah yang diwarisi keturunannya, yaitu putra dari orang tuanya yang telah meninggal dan umumnya
dibagi secara adil. Kemudian ada Tanah Pau Seang, yang merupakan sebidang tanah dan sawah yang bersumber dari pemberian tertinggi dari hula-hula kepada borunya atau disebut dalam adat Ulos Naso Raburuk. Pemberian ini dilakukan saat putrinya menikah. Kemudian ada Tanah Sindor yang merupakan tanah gadai atau jaminan ulang dari sebagian tanah marga yang disindorkan atau digadaikan oleh pemiliknya. Kemudian yang terakhir ada Tanah Tur yang merupakan lahan kering untuk perladangan. Slide selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Terima kasih.